Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Fatmalasari, NIM EMKS 01.2023.011. Saya mahasiswa Universitas Syekh Maulana Qori Bangko, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang proyeksi dan kebijakan Ekonomi Indonesia 2025, analisis komprehensif kinerja pasar, fiskal, dan otonomi daerah. Untuk memenuhi tugas kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik, dosen pengampu Silvia Andriani, SE MSAK. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kinerja perekonomian pasar, evaluasi dinamika pasar dan pertumbuhan ekonomi domestik 2025. Tren pertumbuhan PDB Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2025. Sektor konsumsi rumah tangga dan investasi hilirisasi tetap menjadi motor penggerak utama, didukung oleh stabilitas harga komoditas global. Meskipun terdapat ketidakpastian geopolitik, Indonesia diproyeksikan menjaga daya saing pasar melalui digitalisasi UMKM dan peningkatan efisiensi rantai pasok nasional. Selanjutnya, barang publik dan privat, dinamika penyediaan fasilitas oleh pemerintah, PS, sektor swasta. Perbandingan barang publik dan privat. Barang publik bersifat non-excludable dan non-rivalrous. Pemerintah berperan krusial menyediakan infrastruktur jalan raya, pertahanan nasional, dan sanitasi lingkungan, karena pasar cenderung gagal menyediakannya secara optimal atau market failure. Barang privat bersifat excludable dan rivalrous, dialokasikan melalui mekanisme pasar harga. Fokus pemerintah pada tahun 2025 adalah mendorong efisiensi pasar melalui regulasi yang adil dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, APBN dan kebijakan perpajakan. Efek multiplier fiskal bagi pertumbuhan ekonomi inklusif. Struktur alokasi belanja APBN 2025. Biru tua perlindungan sosial sebesar 30%, hijau pendidikan dan kesehatan sebesar 25%, kuning infrastruktur dan ketahanan sebesar 25%, abu-abu lain-lain 20%. Fokus APBN 2025 diarahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, termasuk program ketahanan pangan nasional dan penguatan SDM. Pengaruh ekonomi perpajakan. Fungsi stabilisasi. Pajak digunakan untuk mengendalikan konsumsi dan investasi guna menjaga stabilitas harga di tengah tekanan inflasi global. Redistribusi pendapatan. Sistem pajak progresif bertujuan memperkecil jurang ketimpangan melalui pembiayaan jaring pengaman sosial yang masif di 2025. Insentif investasi, pemberian dan pada sektor hilirisasi, nikel, dan baterai kendaraan listrik untuk mendorong nilai tambah domestik. Kemandirian fiskal, penguatan melalui digitalisasi sistem perpajakan atau care tax system guna membiayai pembangunan tanpa ketergantungan ulang. Selanjutnya, pengangguran dan inflasi, manajemen risiko makroekonomi dan peran intervensi pemerintah. Strategi mengatasi masalah makro, kendali inflasi. Target inflasi 2025 sebesar 2,5% plus minus 1%. Pemerintah melalui TPIP dan TPID memastikan keterjangkauan harga pangan melalui subsidi, transportasi, dan operasi pasar reguler. Penyerapan kerja, tingkat pengangguran ditargetkan tahun turun ke 4,5%,
sampai 5%. Fokus pada pelatihan vokasi atau pekerja, padat karya tunai, dan kemudahan izin investasi melalui sistem OSSRBA. Transformasi SDM, link and match antara dunia pendidikan dan industri untuk mengurangi skill mismatch yang menjadi penyebab utama pengangguran terdidik. Berikut persenannya. Ada 56,64%, 59,62%, 59,97%, 60,12%, dan 59,17%. Terjadi kenaikan dan penurunan. Selanjutnya, otonomi daerah dan desentralisasi menuju kemandirian fiskal daerah dan pemerintah pembangunan. Kebijakan desentralisasi fiskal 2025, pilar kebijakan strategi sasaran strategis 2025. Local Taxing Power, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui Open Pajak, PKB dan BBNKB sesuai Undang-Undang HKPD. Transfer ke daerah, alokasi DAU dan DAK yang lebih berbasis kinerja dan berorientasi pada pengurangan kesenjangan. Digitalisasi daerah, implementasi penuh ETAPD untuk transparansi pengelolaan keuangan, percepatan layanan publik.